Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Madu Nusantara. Baik, pada kesempatan hari ini seperti yang tadi disampaikan saya di awal ya, di ruangan kelas ya, sekarang kita sudah outdoor ya, sudah berada di ruangan kelas, dan yang akan kita kunjungi hari ini adalah eh, Kampung Kauman yang terletak di sisi sebelah barat dari Masjid Gede dan juga sebelah barat juga dari Keraton Kesultanan Yogyakarta. Ingin lihat lebih lanjut? Yuk kita lihat jalan-jalan, dan ini merupakan perwajahan dari Kampung Kauman ya, dilihat dari sisi sebelah utara dari Langgar Kidul. Nah, kita akan menuju ke Langgar Kidul dan nanti akan disambung juga oleh Mas Arya yang sudah siap juga nanti untuk bisa menyampaikan ada apa saja yang terdapat di Langgar Kidul. Mari kita jalan-jalan. Oke. Baik, kita melihat ya di sini bangunan-bangunannya itu sangat estetik ya. Corak-coraknya ini masih sangat kental ya pada masa itu ya, dan sekarang masih terawat dengan sangat baik. Kita bisa melihat di sini ya, dari mulai tembok, kemudian atap, kemudian jendelanya ini masih sangat kokoh ya, masih sangat kuat. Dan kita lihat juga di sini ya. Nah, ini ya salah satu bentuk bangunan yang ada di Kampung Kauman ini. Kita bisa melihat ya dari tampilannya, dan catnya ini masih dipertahankan ya dengan konsep-konsep awal ya, sehingga tidak merubah makna di dalamnya. Nah, kita lihat pintunya ya, cukup lebar dan tinggi ya, nuansa ini, kemudian pegangannya juga ini masih sangat apa ya, estetik gitu ya. Dan kita lihat lagi, nah ini sudah mulai dipadu dengan corak-corak bangunan yang lain. Nah, kita bisa melihat ya sahabat Modul Nusantara ya, di sini bisa diperlihatkan Mas Arya ya. Nah, ini adalah salah satu peninggalan gedung-gedung rumah-rumahan, bukan rumah-rumahan ya, tapi memang rumah beneran ya. Rumah yang memang masih mengabadikan ya, masih mempertahankan ya nilai-nilai kearifan lokal pada masa-masa dulu, dan masih terawat sampai sekarang ini. Dan kita sebentar lagi sudah akan masuk ke Langgar Kidul. Nah, seperti apa sih ya Langgar Kidul itu? Kalau mungkin sahabat Modul Nusantara pernah ya lihat di film ya Sang Pencerah ya, yaitu miniaturnya seperti itu, dan kita penasaran ya, ingin lihat bagaimana Langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu di Kampung Kauman. Ini sebentar lagi akan sampai di lokasi, yaitu di Langgar Kidul Kauman. Oke, ini kebetulan cuaca ini sangat panas sekali ya, sangat cerah sekali, sehingga agak ngos-ngosan juga ya, tapi enggak apa-apa, ini bagian dari konsekuensi ya. Dosen Modul Nusantara ini harus memfasilitasi sahabat-sahabat Modul Nusantara untuk bisa melihat. Sebenarnya ini akan lebih asik lagi kalau teman-teman mahasiswa ini bisa hadir langsung di lokasi. Ini akan sangat asik sekali, sehingga ditunggu kedatangannya di Yogyakarta ya teman-teman ya. Oke. Baik, kita sekarang sudah masuk di gang ya, menuju Langgar Kidul Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ini gangnya cukup sempit ya, cukup sempit, tapi ini asik sekali ya, karena di samping kiri kanan saya ini ada bangunan-bangunan yang sangat estetik ya. Nah, kemudian juga ada beberapa pohon yang ini menambah kesejukan ya. Oke, wah ini sudah nampak ya kalau dari pandangan saya ya, Langgar Kidul seperti apa. Nah, ini sudah terlihat ya dari sini. Pasti penasaran kan ya, oke, Langgar Kidul seperti apa. Namanya Langgar itu kecil ya. Oke, kita akan melihat ada aktivitas apa ya. Oke, nah di sampingnya juga ini ada bangunan-bangunan yang masih terjaga ya sampai sekarang ya. Ini milik M. Dahlan, Muhammad Dahlan. Apakah ini rumahnya ya? Kebetulan ini sepi ya, karena jam-jam istirahat, ini jam siang. Nah, kita sudah sampai di depan ya, di depan Langgar Kidul Haji Ahmad Dahlan. Oke, kita sudah sampai, alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai ke Langgar Kidul Masjid Ahmad Dahlan, dan perlu sahabat Modul Nusantara ketahui bahwasanya ini merupakan salah satu bangunan warisan budaya ya, dengan SK Wali Kota nomor 798
kemudian keputusan 2009. Sehingga ini memang sudah menjadi satu warisan budaya dan sudah menjadi museum dan menjadi kebanggaan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, saya sekarang berada di satu ruangan. Di bawah ini ada 2 ruangan ya sebenarnya, dan tadi saya sudah izin kepada pemilik yang ada di sini, pengelola yang di sini, bahwasanya di ruangan bawah ini digunakan untuk madrasah ya, atau sekolah pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Bunda Walidah ya, Ibu Walidah, untuk bisa mengajarkan anak-anak. Dan nanti kita akan ke atas tetap ya, karena di atas itu musolanya, tempat untuk beribadah di atas, dan insya Allah nanti kita bisa sampai ke atas dan kita selanjutnya akan melihat di dalam itu ada apa saja ya. Yuk kita lihat. Iya, wah ini begitu masuk ke dalam ini hawanya itu sangat sejuk sekali, sangat nyaman sekali. Padahal udara di Yogyakarta yang ini sangat panas sekali, dan kita bisa melihat ya, ini ada gambar kumpulan murid-murid Muhammadiyah yang terbangun dalam gerakan Sopo Tresno yang didirikan pada tahun 1914. Gerakan inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Aisyah pada tahun 1917. Nah, ini kita bisa melihat ya, ini adalah Langgar Kidul pada zaman dulu, dan kita melihat bagaimana peninggalan-peninggalan yang ada di ruangan ini. Ya. Kita bisa melihat di sini juga ada arsitek kunonya ya, dan kita bisa melihat di sini tentang bagaimana silsilah keluarga dari beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu beliau Nyai Walidah, kemudian Nyai Aisyah, kemudian sampai pada Raden Ageng Sutija, dan kemudian Nyai Rum, kemudian saya pada cucu Kiai Ahmad Dahlan, dan sampai bawah ini sangat lengkap sekali silsilah keluarganya, dan ini masih lengkap ya peninggalan-peninggalannya. Dan kita bisa melihat ya foto beliau. Ini sangat luar biasa pesan yang disampaikan ya, yaitu hendaklah kamu jangan sekali-kali menduakan pandangan Muhammadiyah dengan perkumpulan lain. Kemudian jangan sentimen, jangan sakit hati kalau menerima celaan dan kritikan. Kemudian jangan sombong, jangan perbesar hati kalau menerima pujian. Jangan cubria. Oh ternyata cubria itu ada istilahnya, yaitu ujub, kikir, dan ria. Dengan ikhlas murni hatinya kalau sedang berkorban harta, benda, pikiran, dan tenaga harus bersungguh-sungguh hati dan tetap tidak ya, dan tegak pendirianmu. Ini sangat luar biasa sekali ya dari pesan dari Kiai Ahmad Dahlan. Dan kita bisa melihat ya, di sini ada bangunan kayu ya, bangunan kayu. Di sini ada apa namanya, gambar-gambar. Kemudian juga ini ada tanda tangan Kiai Ahmad Dahlan ya. Kemudian di sana juga terpajang bagaimana untaian-untaian hikmah ya, pesan-pesan dari beliau terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang paripurna gitu. Di sana sudah dimunculkan, dan kira-kira kita boleh nggak ya kita membuka di sini ada apa? Oke. Kalau yang di sini adalah kelas yang kedua ya. Kita akan melihat secara sekilas. Halo, assalamualaikum. Wah ternyata tidak ada, tapi saya sudah minta izin kepada pengelolanya, insya Allah diizinkan ya. Oke, kita lihat sebentar ya. Oke, baik, kita masuk pada ruang kelas yang kedua. Masih di lantai bawah ya. Kita nanti belum ke lantai atas. Nah, di lantai bawah ini juga ada kelas yang kedua ya. Ini juga sudah terlihat di sini ya, artinya bukti-bukti autentik dari apa ya, perjuangan-perjuangan beliau ya semasa hidupnya terkait dengan bagaimana Perserikatan Muhammadiyah. Nah, di sini kita bisa melihat bahkan negara apa ya sudah menggunakan Kiai Ahmad Dahlan sebagai perangko ya. Ini kita lihat dari tahun 1868 sampai 1923. Kira-kira waktu itu kita di mana ya? Belum lahir ya? Oke, pasti ya. Oke, di sini juga kita bisa melihat bagaimana bukti-bukti otentik ya dari gambar-gambar yang muncul di sini. Kita bisa melihat, Mas Arya bisa didekatkan kembali ya. Ini tadi yang saya ceritakan tadi ada perangko ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan sekarang sudah sulit kita mendapatkannya.
Kemudian juga ada muncul ya sekolah pertama yang didirikan Kiai Ahmad Dahlan. Kemudian juga di sini muncul ya bangunan-bangunan. Di sini ada keterangannya seperti di sini adalah penyerahan Padepokan Kiai Ahmad Dahlan dari Presiden Soekarno kepada ahli waris ya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diwakili oleh Bapak Jumhan Dahlan. Nah, kita bisa melihat. Nah, wah ini ya, ini sangat artistik sekali ya. Oke, kita akan lihat lagi ke sisi sebelah barat Mas Arya ya. Oke. Nah, di sebelah barat kita bisa melihat di sini ada dari foto beliau, kemudian juga ada Nyai Ahmad Dahlan, kemudian juga ada istri Kiai Ahmad Dahlan juga, kemudian juga muncul di sini ada beberapa foto, kemudian ada aktivitas pada saat Muktamar ke-11 Nasyatul Aisyah tahun 2008 ya. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana istri dari almarhum ya, itu ya muncul semuanya. Oke. Dan kalau kita melihat ya dari wujud asli ini sudah diperbarui ya dengan teknologi yang terbaru. Ini adalah wajah beliau dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seperti ini ketika di usia muda. Sangat ganteng ya. Luar biasa ya. Beliau memiliki kumis tipis, kemudian juga berjanggot tipis juga. Kemudian sama ya menggunakan peci juga ya, peci atau udeng lah bahasa. Saya tidak tahu kalau sahabat-sahabat Nusantara ini membahasakan seperti yang saya pakai, bisa peci atau bisa juga udeng. Nah ini ya, jadi nampaknya ini peci Jogokarya juga terinspirasi dari fashion yang digunakan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, nampaknya kita sudah mengunjungi ruangan kelas ya atau madrasah di Langgar Kidul dan kita akan segera naik ya, karena di atas itu sudah siap. Kita akan mengeksplor ya, akan melihat ya bagaimana Langgar Kidul yang menjadi bukti sejarah bagaimana perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Check it out. Oke, baik, setelah tadi kita melihat ya dua bangunan ya, tidak hanya satu bangunan tapi dua ruangan di bawah seperti janji saya tadi. Sekarang saya akan mengajak sahabat Modul Nusantara untuk melihat langsung ya tempat beliau untuk beribadah, yaitu di Langgar, dan tepatnya ini di lantai 2 ya. Oke, kita memang naik ya, kita ada perundakan, ini cukup terengah-engah ya. Oke, tapi ini bangunannya sungguh luar biasa, ini masih sangat kencang sekali ya, artinya bangunannya ini ya sangat kuat ya, karena biasanya kalau bangunan-bangunan lama itu memang tahan lama. Oke, nah kita sekarang sudah sampai di pintu Langgar utama ya, di kawasan Langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan ya di Kauman. Nah kita lihat, akan buka pintunya. Assalamualaikum. Oh jelas nggak ada ya. Oke, kita akan lihat ya. Nah ayo silahkan masuk. Iya, oke, luar biasa. Iya, oke, baik. Nah kita bisa melihat dulu Mas Arya ya, kita sudah sampai pada bangunan utama. Sangat sederhana tetapi ini menjadi ruh magnet yang luar biasa dalam perjuangan beliau. Mungkin ketika sahabat Dahlan ini menyaksikan film ya, film Sang Pencerah ya, oleh produser ini dibuat seotentik mungkin, yaitu terinspirasi dari bangunan Langgar yang ada di lantai 2 ini, di Kauman ini. Nah kita bisa melihat Mas Arya. Nah kita dari belakang dulu ya, kita bisa melihat. Iya, oke, terus maju. Nah sini ya kita terlihat ya, bangunannya masih sangat kokoh ya. Kita lihat ya, nampaknya ini kayu jati ya, ini masih keras sekali gitu ya. Ini sangat keras gitu ya. Dan kita lihat ya di atas ini, atapnya masih sangat tradisional ya, karena menggunakan anyaman bambu dan ini memang dipertahankan. Dan kemudian juga ada kaca, ada jendela. Kemudian juga kita bisa melihat ya
Di sini ada perpustakaannya juga. Baik. Dan yang istimewa di sini adalah ada satu kotak, ya. Di sini ini adalah untuk tanda, ya, tanda arah kiblat. Ya. Kalau arah barat adalah ini, ya, kita bisa melihat dari bangunan yang maju itu adalah arah barat, namun arah kiblatnya adalah dari sini, sehingga beliau Kyai Ahmad Dahlan ketika sholat ini, ya, ini menjadi satu apa ya, satu pertanda, berarti sholatnya ya seperti ini, begitu ya. Oke, jadi tidak seperti ini, tidak ke arah barat, tetapi ke arah kiblat, ya. Jadi arah kiblatnya adalah seperti ini, dan ini menjadi sangat kontroversi pada masa itu, ya. Kita bisa melihat dari tayangan di film, ya, Sang Pencerah, ya, bagaimana pergulatan besar pemikiran untuk menentukan bagaimana arah kiblat dan arah barat, ya, untuk sholat pada waktu itu, sampai gontok-gontokan, ya, sampai pada perang pemikiran, bahkan sampai pada perang fisik, ya, waktu itu, ya, yang saya saksikan ketika melihat film Sang Pencerah. Oke. Dan kita juga bisa, selain melihat ada kotak di sini, juga kita bisa melihat mungkin namanya mihrab, apa ya namanya, saya agak lupa ini namanya apa. Tetapi ini sebagai pertanda, ya, kalau ini adalah biasanya untuk imam, ya, untuk imam. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini memang arahnya ini ke arah barat, tapi kemudian beliau memberikan rumus yang sangat luar biasa, bahwasanya sholat itu mengarah ke arah kiblat, sehingga kemudian diukur dan ternyata zonanya, lokasinya adalah agak menyerong, ya. Itu yang sangat luar biasa. Dan kemudian kita bisa melihat pada segmen terakhir ini, ya, karena ini kita hari ini adalah cukup kita mengobservasi, melihat bagaimana Kampung Kauman, dan di dalamnya ada langgar yang istimewa, yaitu langgar Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kita lihat yang istimewa di sini adalah jendelanya, ya, sangat artistik sekali, dan ini terjaga sangat baik, ya, dengan ada dak di atas, kemudian ada atap bambu di atas, ya, kemudian juga di sini untuk sirkulasi udara ini masih mempertahankan. Dan kita lihat, ya, di sini lantainya, ya, ini lantainya masih asli, ya, masih ini apa ya Mas Arya, ya, kalau bisa dibilang ini mungkin semen pada zaman dulu, ya, semen pada zaman dulu. Karena kalau saya katakan ini keramik, ini bukan keramik, ya, tetapi ini adalah dari semen tapi pada zaman dulu, dan ini masih sangat bagus sekali, sangat kuat sekali, ya. Ini adalah mungkin ini karena ini jadi mengkilat, ya, mungkin karena sering digunakan, ya, oleh santri-santri beliau, sehingga ini menjadi kinclong, ya. Oke, baik. Dan ini karena sampai sekarang ini masih sering digunakan untuk aktivitas ibadah, dan nampaknya ini TPA juga masih digunakan, ya, Taman Pendidikan Al-Quran masih digunakan, sehingga kita bisa melihat hasil-hasilnya, ya. Jadi walaupun bangunan sejarah, nampaknya ini masih digunakan untuk aktivitas, namun selama PPKM ini nampaknya ini belum dibuka, ya, untuk umum, sehingga alhamdulillah, ya, saya dan tim ini diizinkan untuk bisa bersilaturahim dan bisa berkunjung di Kampung Kauman khususnya, dan Langgar Kidul pada khususnya, ya, sehingga di sini sahabat Modul Nusantara sudah bisa terwakili, ya, walaupun tidak hadir secara langsung di lokasi, namun sudah saya ajak sahabat-sahabat Modul Nusantara untuk bisa menyaksikan bagaimana penampilan atau wujud asli dari Kauman, khususnya di Langgar Kidul di Kampung Kauman. Oke, untuk hari ini nampaknya cukup, ya, karena tadi sudah saya antarkan dari mulai pintu masuk Kauman, melihat bangunan-bangunannya seperti apa, kemudian juga kita bisa melihat bagaimana langgarnya dari lantai pertama sampai lantai kedua. Dan tentunya banyak hikmah yang bisa kita dapatkan di sini, bagaimana nilai-nilai perjuangan dari beliau, dan nanti akan kita jumpai nanti pada sesi diskusi tanya jawab, dan tentunya masih bersama program Modul Nusantara dengan dosen pendamping, yaitu saya sendiri Hermanto, dan didampingi oleh mentor saya, yaitu Mas Arya. Oke, sampai jumpa untuk segmen selanjutnya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Modul Nusantara.